Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika dan kali ini kita masih membahas tentang kita masih membahas tentang bentuk pangkat atau perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin itu kalau nggak salah tentang sifat ya, yaitu kita ketemu dengan perkalian bilangan berpangkat dan perpangkatan pada bilangan berpangkat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang, kalau nggak salah ya, nggak mungkin salah. Nah, kita melanjutkan, kalau ada sifat berkaitan dengan operasi perkalian, maka kita juga akan bertemu dengan, kok jadi merah sendiri nih? Ya, maka, merah. Ya, sekarang pembagian. Nah, pembagian pada bilangan berpangkat. Oke. Ada yang punya ide? Kita mau ngapain hari ini? Baik. Kalau perkalian, ini kurang gede enggak? Kayaknya enggak ya. Kalau kurang gede tak tebelin. Ini kecilin. Nah, kalau kemarin yang kita pahami perkalian, nah dari perkalian itu kita tanya dulu, ini kok bisa rumusnya kayak gini sama? Jadi kalau ada sebuah bilangan, mana tadi? Hilang. Ya, kalau ada sebuah bilangan, misalnya gini, ada bilangan A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, ini gimana? Ini yang sering Ananda tanyakan. Ya, ini bagaimana? Baik, kita ambil contoh dulu. Misal Pak Ali punya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, rumus dalam matematika itu tidak seperti sulap yang simsalabim jreng ada, enggak. Tapi dari sebuah sebab dulu, sebab baru ada akibat. Nah, 4 pangkat 5 itu 4 kali 4 kali 4 kali 4. Gini. Nah, yang 4 pangkat 2 juga sama. 4 kali 4. Terus gimana? Udah gitu aja? Belum ya? Oke, tak ganti warna dulu. Nah, ini habis. Ini habis. Bukan habis, dibagi. Nah, habis. Dimakan po. Nah, tinggal 4 pangkat 3. Nah, ini ceritanya kalau pembagian. Nah, oleh sebab itu, kalau di buku dituliskan bagaimana sifat pembagian pada bilangan berpangkat, kalau ada bilangan dengan basis yang sama, saling membagi, misal A pangkat M dibagi A pangkat N, maka perpangkatannya adalah A dipangkat M kurangi N. Nah, mudah sekali ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua itu perpangkatan pada pecahan. Selanjutnya itu perpangkatan pada pecahan. Perpangkatan pada pecahan. Nah, ini juga cukup mudah. Ketika ada sebuah pecahan, katakan A per B dipangkatkan M, ini cukup dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi pangkatnya itu bisa langsung digunakan untuk memangkatkan pembilang dan penyebut. Ini kalau ngelihat ini tuh kayaknya selesai ya, bilangan berpangkat dan bentuk akar itu clear. Nah, tapi coba sekarang kita lihat buku BSE. Nah, ini sama ya tadi ya. Oke, kita akan bahas sebuah soal yang kira-kira cepat untuk dibahas. Kita kecilkan dulu pennya. Baik. Mana ya, kayaknya enggak terlalu banyak nulis.
Pak Ali ambil contoh yang negatif 7. Ya, negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Berapa kali ini? 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mohon maaf kelebihan. Terus ini yang di bawah ada pangkat 5, berarti berulang 5 kali. Ya, kemudian saling membagi ya. Ini dibagi ini tinggal 1, tinggal 1. Duh, jangan dicoret-coret Pak. Ya, ini jangan dicoret-coret. Maka hasil di sini adalah karena ini tadi sudah saling dikurangi ya, apa bukan dicoret istilahnya, dibagi ya, dibagi. Tinggal berapa? Negatif 7. Maka di sini jadinya negatif 7 pangkat 2. Atau kalau kita coba yang bawah ini, kalau bentuknya koma-koma gimana Pak? Nah kalau koma-koma ya sama, ditulis saja apa yang ada di dalam kurung. Ya. 2,5 kali 2,5 ya. Kemudian dibagi dengan negatif 2,5 kali negatif 2,5. Ya sama, yang ini boleh kita bagi, maka hasilnya negatif 2,5 perangkat berapa anak-anak? Kok perangkat? Pangkat berapa anak-anak? Pangkat 2. Nah, yang lainnya silahkan coba dikerjakan sendiri. Baik. Kita lihat lagi pembahasan di buku, yuk silakan. Buku paketnya yang di rumah boleh dibuka ya. Sekarang kita masuk ke halaman 24. Nah, ini ya tadi. Secara umum, wah tadi ditanya, apa tadi secara umumnya? Kalau ada A pangkat M bagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N. Kayak gini. Kelihatan ya anak-anak ya. Oke, ini buku masih di buku yang sama. Kemudian ini contoh di materi sebelumnya yang halaman 25. Nah, sekarang kita melihat, oh ini apa ini? Kita lihat. Oh ini memecahkan di volume kubus, ya di atasnya ada petunjuk. Silahkan nanti diikuti saja. Sekarang kita perpangkatan pada pecahan. Nah ini contohnya masih sama dengan di atas atau di materi yang ini tadi. Mana tadi ya? Nah ini kita bahas satu soal atau dua soal mungkin. Ya. 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. 4 kita tulis 4 kali 4 kali 4 kali 4, ini juga 5 kali 5 kali 5 kali 5 gini. Maka kita tinggal menulis 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ya ini sangat mudah. Jangan bingung kalau bentuknya negatif atau pecahan atau bentuk desimal, ya tulis aja apa yang dalam kurung itu. Nanti untuk menghitung ya tinggal dihitung, tapi untuk merubah bentuknya nggak usah bingung ya. Nah, oke kita lanjut sekarang. Ini, nah ini DC. Maka secara umum jadinya ini jadinya A. Ya ini jadinya A pangkat N bagi B pangkat N gitu. Ya, silahkan dibuka juga di halaman ke mana? Ke halaman berapa ini? 30.
Nah, di situ ada latihan-latihan soal. Kita akan bahas di satu nomor satu soal saja ya. Nanti sisanya anak-anak di rumah belajar latihan sendiri. Halaman 30 di buku paket yang Kemendikbud. Ini ya. Kok ini toh? Ya. Maka ini kita peroleh 8 kali. Oh, langsung aja ya. Maka ini langsung kita tulis sama dengan 8 pangkat 4 kurangi 1 sama dengan 8 pangkat 3. Yang ini juga sama. Pak lah, kalau ada koma kayak gini gimana? Ya ini pura-puranya kita kurung kayak gini. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 pangkat 7 kurangi 3. Berapa? 2 pangkat 3 pangkat 4. Yang C sama. Yang C berarti negatif 8 pangkat 9 kurangi 3 sama dengan negatif 8 pangkat 6. Kalau banyak banget kayak gini gimana Pak? Enggak usah bingung ya. Nih contohnya kita lihat. Ini apa? Perkalian. Maka yang atas 8 pangkat 4 tambah 2. Nah, karena ini ada pembagian, boleh langsung ditulis dikurangi 3, maka hasilnya 8 pangkat 3. Pun demikian, loh ini Pak kok yang dikali di bawah. Nah, ini kita tulis, gimana, di bawah aja ya. Negatif 2 pangkat 3 pangkat 10 dikurangi 3 tambah 2. Kok bisa? Karena yang 3 tambah 2 ini posisinya sebagai penyebut. Gitu ya anak-anak ya. Nah maka ini hasilnya negatif 2 pangkat 3 pangkat 5. Nah kalau kayak gini ya nggak usah bingung juga. Nah, ini bisa kita tulis B pangkat 9 kurangi 3 ditambah 7 kurangi 4. Supaya apa? Nah, supaya apa? Karena operasi 9 kurangi 3 diambil dari sini, kemudian 7 kurangi 4 diambil dari sini, tanda plus diambil dari tanda perkalian. Maka ketemunya adalah 6 kurangi 3 B pangkat 3. Ya, itu contoh untuk yang di atas ya. Silahkan nanti dicoba soal-soal. Ini mudah ya anak-anak ya. Ini mudah, coba kita. Nah ini itu sama aja. Jadi kita lihat bentuk-bentuk seperti ini ya. Silahkan dirubah ke dalam bentuk basisnya atau bentuk yang dia itu basisnya sama atau bilangan pokoknya sama ya. Mesti ada yang sama meskipun nanti ini sepertinya nanti sendirian. Oke, sebagai gambaran ini ditulis berapa? 21 itu 3 kali 7 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2 basisnya berapa? 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 dibagi dengan 7 pangkat 2 dibagi 2 per 2 pangkat 2. Nah ini kan sudah ketemu ya basis-basis yang sama itu di mana saja. Kalau sudah ketemu basis yang sama silahkan dilanjutkan sendiri itu di buku halaman 30. Nah, sampai buku halaman 31 nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal di buku halaman 30 dan 31. Silahkan diikuti di pelajaran selanjutnya atau mungkin satu hari kita akan ada sampai pembahasan soal. Baik itu dulu anak-anak untuk kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Di pagi hari ini karena matematika termasuk jam awal. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan di kolom komentar
atau bisa menghubungi langsung Pak Ali. Itu dulu yang dapat Pak Ali sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.